Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Sebagai kaum muda, kami tim Katalis dari Universitas Diponegoro membawa harapan perubahan untuk masa depan dengan gagasan Qualified. Strategi dekarbonisasi sebagai upaya menuju net zero emission. Sebagai industri pupuk yang juga menghasilkan limbah, Pupuk Kaltim dituntut untuk terus mendukung komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan ESG. Tujuan ESG selaras dengan misi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan berskala besar yang memberikan solusi inovatif dan juga kompetitif di bidang agribisnis dan kimia untuk masa depan yang berkelanjutan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pupuk Kaltim. Salah satunya adalah program hutan rakyat. Namun, Pupuk Kaltim masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap sumber energi tak terbarukan. Penggunaan gas alam dan batu bara dalam produksinya dapat disubstitusikan dengan limbah biomasa. Sejalan dengan komitmen Indonesia dan PT Pupuk Kaltim untuk mencapai net zero emission, kami menawarkan sebuah program Co-Revive, yaitu merestorasi lahan gambut yang terdegradasi melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah rewetting atau pembasahan kembali, kemudian dilanjutkan dengan revegetation atau penanaman kembali, dan yang ketiga adalah integrated revitalization untuk memberikan kesejahteraan masyarakat, dan yang keempat renewable energy. Jadi, apa itu degradasi? Degradasi adalah kondisi tanah ketika kehilangan fungsi ekologi dan juga fungsi hidrologi karena beberapa faktor. Yang pertama, pembakaran hutan. Kedua, pembukaan lahan besar-besaran yang mengakibatkan rusaknya struktur tanah. Dan yang ketiga adalah drainase berkepanjangan. Oleh karena itu, penting kita melakukan restorasi lahan gambut supaya kita bisa mengembalikan lahan gambut untuk fungsi lindung dan juga fungsi budidaya. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, kami, tim Katalis, menghadirkan solusi yang bernama Co-Revive. Co-Revive sendiri memiliki 4 proses, yaitu rewetting, revegetation, integrated revitalization, dan renewable energy. Untuk yang pertama, ada proses rewetting. Rewetting merupakan proses pembasahan kembali lahan gambut yang mengalami degradasi melalui proses hidrologi. Ada 3 proses. Untuk yang pertama, yaitu membuka saluran drainase yang biasanya menjadi penyebab surutnya lahan gambut. Yang kedua, membangun bendungan lokal untuk menjadi sumber air. Lalu yang ketiga, membangun sumur bor untuk lahan gambut yang jauh dari sumber air seperti sungai atau laut. Lalu, pada proses yang kedua, ada revegetation. Revegetation adalah proses pembalian vegetasi bagi zona yang telah dilakukan rewetting. Revegetation memiliki 4 tujuan. Yang pertama, restorasi ekologi. Lalu yang kedua, pengembalian habitat flora dan fauna. Yang ketiga, mengurangi erosi tanah. Dan yang keempat, menjadi zona penyimpan karbon dan perlindungan air. Pada vegetasi buah-buahan, kami memilih pisang dan mangga. Kemudian pada vegetasi sayuran, kami memilih produk sawi pecai, bayam, dan tomat. Lalu, untuk perkebunan, kami memilih kopi, dan pada persawahan ada padi. Kami memilih produk-produk tersebut karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa produk-produk tersebut memiliki produktivitas yang tinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Pada vegetasi pepohonan, kami memilih meranti, ulin, willow, eukaliptus, mangrove, dan Acacia mangium. Kami memilih ke-6 produk tersebut karena berdasarkan literasi yang kami peroleh, produk-produk tersebut memiliki potensi ekonomi, biomasa, dan penyimpan karbon yang baik untuk biogas. Pada proses yang ketiga, ada integrated revitalization, yaitu upaya untuk memaksimalkan zona revegetation dengan fokus mengedepankan manfaat sosial, ekonomi, dan zero waste. Tentunya, proses ini memiliki tujuan, yaitu ada 3. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua, meningkatkan perekonomian.
melalui hasil produk dan ekowisata. Lalu yang ketiga, menghasilkan limbah biomasa untuk renewable energy. Dalam bagian integrated revitalization, kami memiliki 3 kegiatan utama, yaitu pertanian perkebunan, peternakan, dan tambak ikan. Limbah yang dihasilkan dari ketiga kegiatan tersebut dapat diolah dan digunakan kembali dalam siklus dan aliran hara. Hal lain yang dapat dicermati pada bagian ini adalah model ini menghasilkan biogas dan juga berkontribusi pada penyerapan emisi gas rumah kaca. Pada bagian vegetasi pepohonan memiliki 3 output. Yang pertama ada ekowisata dan produk kayu yang lebih mengarah ke arah komersil, sedangkan biogas lebih mengarah kepada renewable energy yang berkontribusi pada PT Pupuk Kaltim. Model ini juga memiliki kontribusi pada penyerapan emisi gas rumah kaca. Bagian terakhir ada renewable energy. Pada intinya, proses ini kita mengumpulkan limbah dari zona integrated revitalization seperti kayu, limbah pertanian, dan limbah peternakan. Kemudian kita fermentasi dalam digester menjadi biogas yang dapat menggantikan dari fungsi batu bara. Sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap program tentunya memiliki kelemahan dan juga kelebihan, dan akan ada gangguan ketika kita melaksanakan suatu program. Oleh karena itu, kami melakukan analisis SWOT untuk melihat setiap kekuatan, kelemahan, ancaman, dan bahkan peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi hal tersebut. Kalimantan memiliki luas lahan gambut sebesar 4,5 juta hektar, yang mana kita memiliki potensi untuk bisa mengelola dengan baik karena mendapatkan dukungan pemerintah dan juga pemangku kepentingan PT Pupuk Kaltim. Meskipun program restorasi lahan gambut dan juga energi terbarukan biomasa memerlukan biaya yang besar, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk merestorasi lahan gambut dan juga memelihara ekosistem lahan gambut, kita memiliki peluang untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal, memberikan pengetahuan bahwa restorasi itu penting dengan membentuk kelompok masyarakat peduli gambut dan juga melakukan pertanian terpadu, wana padi, wana tani, dan juga wana ternak. Serta karena adanya dukungan internasional maupun nasional, maka kita juga dapat bekerja sama dengan mitra swasta dan juga badan atau lembaga yang bertanggung jawab dan terspesialisasi melakukan restorasi lahan gambut dan juga mangrove. Program Core5 akan menggandeng 6 stakeholder penting sesuai dengan pendekatan hexahelix yang kita gunakan, yaitu yang pertama hukum dan regulasi yang berperan sebagai guideline, yang kedua adalah pemerintah sebagai regulator, ketiga bisnis usaha dalam hal ini PT Pupuk Kaltim, keempat komunitas yaitu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, yang kelima adalah akademisi yang akan terus-menerus melakukan penelitian terkait restorasi lahan gambut dan juga bagaimana renewable energy dilakukan, dan yang keenam adalah media sebagai expander. Nah, yang perlu kita lakukan langkah-langkahnya adalah melakukan tahap persiapan atau mengidentifikasi lahan gambut yang terdegradasi dengan parah dan yang harus diprioritaskan lebih dulu dilakukan restorasi. Kedua yaitu tahap implementasi, dan yang ketiga tahap monitoring, evaluasi, dan pengembangan. Tujuannya agar kita bisa mencapai net zero emission di tahun 2060 atau sebelumnya. Berdasarkan analisis tren, penggunaan bahan baku berupa gas alam dan amonia mengalami penurunan, sehingga produksi dan penjualan pupuk urea ikut menurun. Pupuk Kaltim perlu berinvestasi pada bahan baku yang ramah lingkungan. Lebih lanjut, analisis tren pada konsumsi energi menunjukkan batubara mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Upaya ini harus terus didukung, yaitu dengan pemanfaatan energi terbarukan yang dapat menggantikan batu bara. Salah satunya biomasa. Berdasarkan analisis tren tersebut, kami menyimpulkan program Core5 layak diimplementasikan. Core5 selaras dengan 4 poin tujuan SDGs, yaitu poin 1, mengurangi kemiskinan, poin 7, menggunakan energi ramah lingkungan, terbarukan, dan terjangkau, poin 12, menggunakan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan terakhir, poin 13, mengatasi perubahan iklim.